pertama dengan NIM 2019-31102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi profil konsumsi energi listrik untuk meningkatkan pendapatan dengan clustering. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Sejalan dengan surplusnya energi listrik, kantor pusat memberikan program-program peningkatan penjualan kepada unit-unit layanan pelanggan untuk dijalankan. Program tersebut belum memberikan hasil yang baik untuk key performance indikator penjualan tenaga listrik. Karena bahwasanya program tersebut diberikan secara umum untuk seluruh unit layanan pelanggan tanpa memperhatikan kondisi pasar dan karakter pelanggan yang dimiliki unit layanan. Profil konsumsi energi listrik sangat penting untuk mendukung pengembangan strategi pemasaran yang dipersonalisasi agar tepat sasaran. Identifikasi profil konsumsi listrik dapat menunjukkan karakteristik pemakaian energi listrik tiap pelanggan. Pada penelitian ini, clustering dilakukan pemodelan melalui pengolahan data profil konsumsi listrik ditunjukkan dengan variabel daya pemakaian energi dan penambahan pelanggan bulan dari tahun 2015 sampai 2021. Nah, di sini jurnal tersebut memakai metode CRISP-DM. Model proses ini memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek data mining. Nah, metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu pemahaman terhadap bisnis yang dihadapi, penjelasan sumber data, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Penelitian ini akan menggunakan NIM Analytical Tools, pemodelan machine learning. Model uji pada penelitian ini menggunakan Chemist Clustering yang bertujuan untuk membentuk kelompok data konsumsi tenaga listrik dengan dataset ditunjukkan pada tabel tersebut. Chemist algorithm mampu menangani data konsumsi pelanggan listrik dengan mendapatkan kesamaan karakteristik pelanggan yang kemudian memberikan informasi pada perusahaan terkait perencanaan strategis perusahaan berdasarkan hasil clustering. Nah, dari jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menggunakan model clustering dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisa pengelompokan pelanggan dalam penjualan tenaga listrik. Penelitian ini menggunakan penjualan tenaga listrik yang terdiri dari laporan bulanan setiap 3 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 13.510 pelanggan listrik dengan sumber daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 3.300 volt ampere, 2.200 volt ampere, dan 3.500 volt ampere. Populasi terbesar pelanggan terjadi pada daya terpasang pada 450 volt ampere sebanyak 42% dari total pelanggan. Analisis penjualan energi listrik menunjukkan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada pelanggan daya 900 volt ampere pada tahun 2020. Nah, metode algo digunakan untuk menentukan nilai K dalam clustering. Berdasarkan analisa, nilai K yang dipilih adalah tiga hasil clustering menghasilkan 4 kelompok pelanggan. Cluster 1 memiliki populasi pelanggan sebanyak 6.047 pelanggan dengan kontribusi KWA jual dan jam nyala pakai tinggi, namun kontribusi rupiah pendapatan rendah. Cluster 2 memiliki populasi pelanggan yang sedikit, yaitu 2.545 pelanggan, namun memberikan kontribusi rupiah pendapatan yang lebih tinggi. Cluster 3 memiliki populasi pelanggan yang berada di antara cluster 1 dan cluster 2 dengan kontribusi paling besar dalam rupiah pendapatan. Nah, hasil analisis ini memiliki implikasi bisnis sebagai berikut. Perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran dan pengawasan untuk menjaga revenue dan meningkatkan pendapatan berdasarkan hasil clustering. Produktivitas pelanggan tertinggi terdapat pada cluster 3. Pada cluster 1 perlu dilakukan pemeriksaan penggunaan energi listrik dan pengecekan kesesuaian penggunaan tarif untuk memastikan tidak ada anomali. Pada cluster 2 dapat dilakukan sosialisasi mengenai kenyamanan penggunaan peralatan listrik saat ini dan menawarkan promo bundling tambah daya peralatan elektronik untuk meningkatkan pemakaian energi listrik. Pada cluster 3 diberikan layanan-layanan ekstrak untuk membangun customer relationship seperti kunjungan khusus dan informasi terkait peralatan listrik terbaru. Dalam menjaga loyalitas pelanggan cluster 3 perlu diberikan informasi tagihan listrik agar revenue yang didapatkan tidak menjadi piutang. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah hasil analisis ini memiliki implikasi bisnis sebagai berikut. Perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran. Oke, baiklah. Itu tadi
penjelasan mengenai blog saya terkait identifikasi profil konsumsi energi listrik untuk meningkatkan pendapatan dengan clustering. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.